Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Farunisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, tingkat 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai emfisema pada lansia. Nah, ini dia. Saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada emfisema pada lansia. Emfisema sendiri adalah penyakit obstruktif kronis dengan karakteristik penurunan elastisitas paru dan luas permukaan alveolus yang berkurang akibat destruksi dinding alveolus dan pelebaran ruang distal di udara bronkeolus terminal. Dapat dijelaskan juga bahwa emfisema adalah kondisi ketika alveoli itu adalah kantong udara pada paru-paru yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan sesak napas. Nah, tanda gejalanya, pada awal gejalanya serupa dengan bronkitis kronis, ada dipne progresif saat olahraga, dipne nocturna paroksima, edema kaki, batuk produktif, mengik, edema kaki, perut kembung, dan sebagainya. Ini termasuk batuk menahun. Selanjutnya, apa sih penyebab dari emfisema ini? Yang pertama adalah rokok. Ketika ada yang merokok di masa muda atau pada awalnya, beresiko tinggi mengalami emfisema. Yang kedua karena polusi. Ketiga infeksi, 4 genetik, 5 hipotesis, dan penuaan. Nah, data fokusnya ada tipe keluarga, tahap perkembangan keluarga, tugas keluarga yang belum terpenuhi, keadaan kesehatan, fungsi keperawatan. Nah, tipe keluarga itu menjelaskan mengenai tipe keluarga beserta kendalanya seperti keluarga inti, berarti keluarga inti itu ada istri, suami, dan anak. Tahap perkembangan keluarga itu ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan anak tertua. Tugas keluarga yang belum terpenuhi menjelaskan secara singkat mengenai tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Terus keadaan kesehatan menjelaskan keadaan kesehatan keluarga secara keseluruhan dan fungsi perawatan. Selanjutnya, diagnosa keperawatan pada emfisema ini sebetulnya banyak ya, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, tidak efektifan bersihan jalan napas yang berhubungan dengan adanya bronkokonstriksi, akumulasi sekret jalan napas, dan menurunnya kemampuan batuk efektif. Nah, ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten, itu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Untuk penyebabnya yang pertama ada fisiologis, spasme jalan napas, hipersekresi jalan napas, dan disfungsi neuromuskuler. Nah, benda asing dalam jalan napas, adanya jalan napas buatan, sekresi yang tertahan, dan sebagainya sampai bisa dari merokok aktif, merokok pasif, dan terpajan polutan. Selanjutnya tanda batuk tidak efektif, tandanya batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengik, wheezing, dan rohi kering, mekonium di jalan napas pada neonatus. Tanda minornya ada dipne, sulit bicara, dan autopne. Nah, data objektifnya gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, dan pola napas berubah. Kondisi klinis terkait. Ini kondisi klinis terkaitnya ada banyak seperti cedera kepala, stroke, dan sebagainya, termasuk infeksi saluran napas. Untuk bersihan jalan napas itu kriteria khasiatnya kemampuan menuntaskan aktivitas, produksi sputum mengik menurun, wheezing tidak ada, mekonium tidak ada, dipne tidak ada, ortopne tidak ada, sulit bicara tidak ada, sianosis tidak ada, gelisah juga tidak ada. Latihan batuk efektif itu gimana sih intervensinya? Ya, latihan batuk efektif adalah melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan laring, trakea, dan bronkeolus dari sekret atau benda asing di jalan napas. Tindakannya yang pertama observasi, yaitu identifikasi kemampuan batuknya seperti apa, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas, monitor input dan output cairan.
Untuk terapeutiknya, yang pertama atur posisi semi-pauler atau pauler, yang kedua pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, yang ketiga buang sekret pada tempat sekutu. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur dan batuk efektif. Anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir memuncu atau dibulatkan selama 8 detik. Selanjutnya, anjurkan mengulangi tarik nafas selama 3 kali, terus anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas 3 kali. Untuk kolaborasinya, yaitu pemberian mukolitik atau ekspektoral jika perlu. Selanjutnya, diagnosa yang kedua adalah resiko infeksi. Resiko infeksi adalah beresiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenis. Faktor resikonya adalah penyakit kronis, malnutrisi, kerusakan integritas kulit dan sebagainya. Ini termasuk ketuban pecah dan lain-lain. Untuk kriteria hasilnya, kemampuan menuntaskan aktivitas yang pertama demam, tidak ada kemerahan, tidak ada nyeri, tidak ada bengkak. Untuk pencegahan infeksinya bagaimana? Itu untuk pengertian pencegahan infeksinya itu sendiri adalah mengidentifikasi dan menurunkan resiko terserang organisme patogenis. Untuk tindakan observasinya, yang pertama monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Untuk terapeutiknya, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit dan area udim, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, pertahankan teknik aseptik. Untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan etika batuk, ajarkan cara memeriksa kondisi luka dan luka operasi, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan anjurkan meningkatkan asupan cairan. Yang diagnosa ketiga yaitu gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan peningkatan kerja pernapasan, hipoksemia secara reversibel atau menetap. Untuk definisinya itu sendiri, gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Untuk penyebabnya, ketidakseimbangan ventilasi perfusi, perubahan membran alveolus kapiler. Nah, untuk tanda mayor dan minornya, yang subjektifnya ada Dittner. Untuk objektifnya, PCO2 meningkat atau menurun, PCO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat, dan bunyi napas tambahan. Untuk tanda minornya, untuk subjektifnya ada pusing, penglihatan kabur, dan untuk objektifnya sianosis, diaphoresis, gelisah, napas cuping hidung, pola napas abnormal, warna kulit abnormal, dan kesadaran menurun. Nah, untuk kriteria ini, kondisi terkaitnya ada TB paru, aspiksia, infeksi saluran napas. Untuk kriteria hasilnya, kemampuan menuntaskan aktivitas, pusing tidak ada, penglihatan kabur tidak ada, diaphoresis tidak ada, gelisah tidak ada, napas cuping hidung tidak ada. Untuk intervensinya yaitu terapi oksigen. Terapi oksigen adalah memberikan tambahan oksigen dan mengatasi kondisi kekurangan oksigen jaringan. Untuk tindakannya, yang pertama observasi, yaitu monitor kecepatan aliran oksigen, yang kedua monitor posisi alat terapi oksigen, yang ketiga monitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi yang diberikan cukup. Ada monitor efektivitas terapi oksigen, monitor kemampuan melepas oksigen saat makan, monitor tanda-tanda hipoventilasi, monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen dan atelektasis, monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen, monitor integritas mukosa hidung akibat pernapasan oksigen. Untuk terapeutiknya, bersihan sekret pada mulut, hidung jika perlu, pertahankan kepatenan jalan napas, siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen, berikan oksigen tambahan, tetap berikan oksigen saat pasien transportasi, gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas pasien. Untuk edukasinya, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Kolaborasinya penentuan dosis oksigen, kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.